Ya, tadi di awal saya sudah katakan bahwa, keluarga itu tidak boleh jadi penghalang ya. Kita tidak boleh membenturkan antara cita-cita kita dengan, keluarga. Kenapa? Karena 2 hal ini adalah sesuatu yang harus kita, dapatkan semua. Kita harus mendapatkan kebahagiaan keluarga ya, di sisi yang sama cita-cita kita juga bisa, tercapai. Nah, bagaimana caranya supaya kemudian tidak saling tumpang tindih, tidak saling melemahkan, tidak saling, terbentur satu sama lain, yang harus kita lakukan itu adalah kita membangun komunikasi yang bagus kali ya, yang pertama itu, membangun komunikasi yang bagus dengan orang tua, dengan keluarga. Kenapa? Karena sering sekali, benturan antar keluarga ya, keluarga pengen begini, kita pengen begitu ya. Benturan itu terjadi karena komunikasi yang terjalin antara keluarga dan diri kita tidak bagus. Ya, keluarga kita tidak tahu sih apa apa inginnya kita. Nah, pada saat yang sama kita juga tidak tahu apa keinginan orang tua kita, sehingga kemudian tidak terbangun dengan utuh ya. Jadi akhirnya komunikasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting, ya, sesuatu yang sangat penting. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, yang juga sering sekali bermasalah adalah terkait dengan kondisi keluarga. Misalnya ya, mohon maaf kalau keluarga kita seperti yang tadi saya contohkan, ya keluarga kita tidak mampu, orang tua kita sudah tua, sudah sepuh, sendirian lagi misalnya, tidak ada temannya. Dia tinggal di rumah sendirian, orang tua kita, ibu misalnya usianya udah 70-an tahun. Nah, terus kita mau merantau ke luar negeri. Ya bagus sih merantau ke luar negeri, saya kira itu cita-cita yang sangat bagus, tapi kan resikonya meninggalkan orang tua. Nah, pertanyaannya, orang tua kan pengen kita berada di sana gitu bersama dirinya. Kenapa? Karena sudah 70-an tahun, dia sudah sepuh, orang tua kita pasti tahu gitu, karena pasti tahu kalau usianya udah bentar lagi tuh, udah 70-an tahun. Maka apa yang seharusnya kita lakukan? Saya kira dalam situasi seperti itu ya kita harus memilih keluarga. Kenapa? Karena ya situasinya begitu, cita-cita itu bisa ditunda gitu loh. Cita-cita itu bisa ditunda, ya kita temani dulu orang tua kita ya, sampai beberapa waktu begitu, sampai kemudian selepas kita selesai berbakti kepada orang tua kita, maka kita bisa meneruskan cita-cita kita. Jadi akhirnya kan kita bisa memilih, misalnya awalnya dokternya itu cuma kita punya target dokter di usia 30 tahun, bisa kok kita tunda jadi usia 35 atau bahkan di usia 40. Nah, saya kira menunda dokter dari 30 menjadi 35 menjadi 40, saya kira itu bukan sesuatu yang buruk kok, gitu loh. Bukan sesuatu yang buruk, jadi itu sesuatu yang, biasa-biasa saja. Nah, beberapa waktu yang lalu saya pernah membaca ada sebuah artikel, seorang perempuan yang ya dia memutuskan untuk menikah setelah selesai kuliah ya di usia 21, 22 tahun dia menikah ketika teman-temannya bekerja, ini perempuan, ketika teman-temannya bekerja, ketika teman-temannya, S2 lagi ya, dia menikah akhirnya dengan segala risiko yang dia dapatkan. Nah, setelah dia menikah kita tahu lah ya, dia ya punya anak dan segala macam. Nah, dia masih ya karena dia punya anak ya tentu dia mengalami, kesibukan-kesibukan, kerepotan-kerepotan yang tidak dimiliki oleh wanita karir. Tapi dia masih mencoba tuh untuk mengikuti, untuk tetap, meng-upgrade pengetahuan dia, wawasan dia, dan lain sebagainya. Nah, semasa dia, menjalani aktivitas belajar secara mandiri itu, dia berapa kali diundang tuh dalam beberapa kali forum ya, di Tokyo, di London, begitu ya. Jadi dia diundang, tapi dia tolak. Kenapa? Karena anaknya masih kecil, anaknya masih menyusui. Jadi pada saat yang pertama dia diundang di sebuah forum, anak pertama masih menyusui. Nah, ketika saat yang kedua dia diundang lagi di forum yang berbeda, tapi di luar negeri juga, anak yang kedua masih menyusui. Yang pertama tadi anak yang pertama, tapi dia memilih untuk memilih anak begitu. Kenapa? Kondisi keluarga ini lebih mendesak ya, lebih dibutuhkan gitu, oleh lebih lebih dibutuhkan, dirinya lebih dibutuhkan oleh keluarganya. Begitu. Nah, maka dalam situasi ini dia memahami keadaan keluarganya. Karena kalau dia melanggar itu gitu, kalau dia membenturkan antara keluarga dan cita-citanya, maka ada salah satu yang hancur gitu loh. Dan kan kita tidak ingin dua-duanya ya. Misalnya keluarganya berantakan, misalkan nggak ingin begitu. Jadi kita harus mampu untuk menyesuaikan keadaan diri kita masing-masing. Jadi kita pahami betul nih kondisi keluarga kita, agar antara cita-cita dan keluarga kita seiring sejalan. Saya baru-baru ini juga punya teman tuh yang baru selesai doktor dan ketika cerita, dia menuliskan ceritanya dalam biografinya ya, dalam profilnya, di situ dia menjelaskan bahwa rencana dia untuk dokter itu udah dari lama, tapi dia menunda rencana dokternya. Kenapa? Karena yang pertama, ibunya atau keluarganya pengen dia menikah, ya udah dia menikah dulu. Nah, setelah dia menikah, orang tuanya pengen dia punya anak dulu, maka dia punya anak dulu. Jadi dia menunda. Apakah masalah menunda? Tidak, gitu loh. Tidak tidak masalah. Jadi ditunda dulu keinginan sementara waktu untuk me berbakti kepada orang tua. Dan ini salah satu kata kunci yang saya pegang terus. Selama kita berbakti kepada orang tua ya, selama kita berbakti kepada orang tua kita, pada ayah, pada ibu kita, maka yakinlah hidup kita di dunia itu akan dimudahkan oleh Allah. Jadi kalau kita ingin cita-cita kita dimudahkan ya,
rencana-rencana hidup kita dimudahkan, maka apa yang harus kita lakukan? Berbakti pada orang tua kita. Allah itu punya banyak cara untuk memudahkan jalan kita untuk mendapatkan cita-cita kita, untuk menggapai cita-cita kita selama kita menjaga ridho orang tua. Kenapa? Karena ridho Allah fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu ada pada ridho orang tua dan kemarahannya Allah itu ada pada kemarahan orang tua. Saya kira begitu ya.